Oke teman-teman, sebelum masuk ke dalam video tutorialnya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan tombol loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rahmat Jatika di channel RNE Tutorial. Kali ini saya akan membahas ya masih di e-learning akun guru, yaitu membahas tentang cara memasukkan ulangan harian atau ujian akhir semester di menu CBT ya. Yang pertama, Bapak dan Ibu masuk dulu ke akunnya masing-masing. Setelah itu Bapak dan Ibu masuk ke kelas ya yang mau diulangankan ya, 7A misalkan. Di kelas 7A kita di 7B aja ya. Di 7B saya coba ya. Di sini ada namanya komputer based test. Itu nanti Bapak dan Ibu kalau mau ada ulangan harian ya, Bapak masuk ke komputer based test. Yang pertama, Bapak dan Ibu harus membuat rencana pembelajarannya dulu ya, rencana pembelajarannya dulu. Rencana pembelajaran, kita buat rencana pembelajaran di sini misalnya tanggal 19 ya, tanggal 19 jam ketiga dan keempat misalkan di jadwal itu. Terus pertemuan ke-10 ini masih mengenal pengungsian ya. Terus ininya pengetahuan, pilih ininya mengenal pengungsian ya. Di sini menu bahan ajarnya di sumber menu CBT ya. Di sini kegiatan pembelajarannya ulangan harian. Silahkan siswi mengikuti ulangan harian di menu CBT. Nanti si siswa itu akan menerima laporan seperti ini ya dari guru mata pelajaran, dan nanti siswa itu masuk ke menu CBT ya, itu ulangan. Sudah itu klik simpan. Nah, di sini sudah ada ya. Nah, sini menu CBT ya, ulangan harian. Silakan siswa mengikuti ulangan harian di menu CBT. Sudah mengisi bahan ajar. Yang pertama, Bapak dan Ibu masuk ke komputer based test. Nah, di sini keterangannya, 1. Tombol hasil ujian akan muncul ketika sudah ada siswa yang mengikuti ujian yang Anda buat ya. Jadi tombol hasil ujian itu jika siswa sudah mengikuti ujian ya. Terus yang kedua, Bapak dan Ibu tidak bisa mengubah atau menghapus ujian jika sudah ada siswa yang mengikuti ujian. Jadi misalkan ada satu siswa yang sudah mengikuti ujian, maka soal-soal tersebut tidak bisa diubah ya. Jadi diharapkan Bapak dan Ibu membuat soal itu pada malam hari atau sebelumnya ya, lalu buat di e-learning. Yang pertama, Bapak dan Ibu klik buat ujian CBT baru ya, CBT baru. Setelah itu di sini kita lihat dulu petunjuknya ya, petunjuknya. Nah, itu 1, pengaturan ujian ada fitur untuk mengatur ujian CBT seperti jenis, waktu dan sebagainya. Nanti ada seperti jenis dan waktu, itu ada di sini ya, pengaturan ujian. Terus ketika Bapak dan Ibu membuat soal ujian dengan jenis penilaian harian atau penilaian akhir semester, maka hasil CBT akan terintegrasi dengan PH dan PAS. Nah, jadi ulangan ya, ulangan harian dan ulangan semester itu akan
otomatis terintegrasi ke nilai PH dan PAS rapot ya. Jadi kalau bisa yang untuk khususnya kepada guru MTS Yaspika ya, untuk pertemuan sebelumnya itu silahkan Bapak dan Ibu melakukan ulangan harian ya yang sebelumnya, soalnya kan ini baru berjalan di pertengahan semester ini ya. Jadi misalkan pertemuan 1 itu belum melaksanakan ujian harian ya, ujian harian silahkan dibuat nanti supaya mengerjakan. Nanti PH-nya itu akan masuk ke rapot ya, hasilnya akan masuk ke rapot. Jadi untuk pelajaran yang sudah diajarkan itu bisa ulangan hariankan dari sekarang bisa ya. Terus itu untuk ya untuk khususnya kepada sekolah MTS Yaspika Karangtawang. Terus selanjutnya setelah melakukan pengaturan ujian, silakan buat soal CBT pada menu buat soal ujian ya, bisa dari buat soal ujian. Terus untuk pembuatan soal yang menggunakan rumus kimia dan matematika, setelah Anda membuat rumus pada editor, silakan klik pada area editor, kemudian klik enter pada area editor yang berisi rumus agar rumus Anda tersimpan. Ini untuk pelajaran kimia dan matematika biasanya ada rumus ya. Selanjutnya import soal adalah fitur untuk melakukan import dari template yang sudah disediakan. Jadi bisa diimport ya, atau bisa membuat sendiri dari buat soal ujian. Terus yang keenam, seluruh soal yang Bapak dan Ibu buat akan masuk ke dalam bank soal ya, ke dalam bank soal ini ya. Ketika Bapak dan Ibu akan melakukan ujian CPT di kelas lain dengan ujian yang sama, Bapak dan Ibu hanya cukup mengambil dari bank soal tanpa harus membuat soal secara berulang-ulang. Jadi misalkan di kelas 7B ini saya buat ya, nanti misalkan 7A 7C itu mau ulangan, tinggal ngambil dari bank soal ini ya. Yang pertama yang buat itu bisa diambil ke kelas yang lain ya, diambil. Jadi bisa dari pengaturan ujian dulu ya. Yang pertama itu pengaturan ujian harus diisi. Jenis ujiannya itu misalkan penilaian harian ya, penilaian harian atau penilaian akhir semester, kuis, ujian lainnya. Yang kita melakukan penilaian harian, yaitu ujian harian. Ininya misalkan tadi mengenal fungsi perangkat keras dan aplikasi ya. Ininya ujian atau ulangan ya, ulangan harian tentang mengenal fungsi ya, tentang apa ya, nanti mengenal fungsi perangkat keras dan sistem informasi serta aplikasi. Misalkan ya nama ujiannya. Itu waktunya silakan Bapak dan Ibu buat, misalkan dibuat 120 menit ya, atau misalkan 90 menit ya. Tanggal ujiannya itu tanggal berapa? Misalkan tanggal 19 ya, tanggal 19 jam, misalkan kita ujian jam 11. Terus ininya 19 sampai jam, misalkan sampai jam 13 ya, sampai jam 1, 2 jam ya. Jadi batas akhirnya itu misalkan sampai 1 minggu aja ya, 1 minggu itu masih bisa dibuka ujiannya. Jadi siswa itu kalau tidak ada kuota ya, bisa diujiankan besoknya lagi. Misalkan besoknya lagi tidak ada, silakan bisa diisinya besoknya lagi. Ini batas akhirnya sampai tanggal 26 ya. Terus ininya ada acak soal atau tidak ya. Di setiap siswa itu berbeda-beda ya soalnya. Jadi nomor 1
itu soal apa, 2 soal apa, jadi beda ya, jadi diacak. Terus yang ke selanjutnya, aktifkan ujian. Ketika Anda mengaktifkan ujian, token ujian akan otomatis di-share ke siswa, dan ketika Anda menonaktifkan ujian, siswa tidak dapat mengerjakan ujian ini. Jadi silakan Bapak dan Ibu, kalau mau diotomatiskan tinggal dinyalakan saja, dan kalau tidak diaktifkan tinggal dinonaktifkan saja ya, itu tergantung Bapak dan Ibu guru. Ya. Setelah diisi ini langsung ke soal. Ini bisa membuat soal dari ini ya. Ini soalnya apa? Ya. Terus apa mau ngambil dari kelas lain? Misalkan 7A sudah membuat bank soal ya. Bisa ambil ya. Atau dari import soal, itu download template dan nantinya di-upload. Yang lebih cepat itu import soal. Ya, jadi Bapak dan Ibu mengerjakan di template-nya dulu. Kita download template-nya dulu terlebih dahulu sebelum mengupload. Kita buka. Kita buka ya. Maaf, ini ada 2 ya. Ini soal ya, tadi yang template tadi. Nah, di sini sudah ada contoh ya, contoh-contoh soalnya. Misalkan saya biar cepat ya, ini saya ambil 5 saja. Ini tidak nyambung ya, ini pelajaran agama dan saya pelajaran TIK. Ini sebagai contoh saja. Misalkan ini sudah ya, sudah dibuat, kita save. Lalu misalkan ini cuman sampai opsi D saja ya. Biasanya SMP itu sampai opsi D ya. Opsi C, E-nya bisa dikosongkan, gak apa-apa. Kita klik, ya kita simpan dulu, save. Kita close ya. Terus kita upload. Upload ke sini, pilih file. Tadi udah disimpan di ini. Yang ini soal ya. Jadi nanti tinggal cari saja disimpan di mana soalnya itu. Langsung import soal. Nah, di sini sudah ada ya. Jadi nanti siswa akan mendapatkan keterangan seperti ini. Ya, kita lihat ke siswanya ya. Nanti ini bisa dinilai langsung ya. Jadi hasil CBT itu bisa langsung dikasih nilai. Bisa disimulasikan dulu atau diedit, dihapus, dianalisis soalnya, atau bisa langsung di hasil CBT-nya. Jadi memberikan nilai ya kepada siswanya. Kita contohkan dulu ya. Login e-learning. Nah, di sini Rahma ya, kelas 7B. Kita lihat dulu TIK 7B. Nah, di rencana pembelajaran nanti siswa dapat melihat rencana pembelajaran. Jadi yang ini ya, jam 34, menu CBT, ulangan harian silahkan siswa di menu CBT. Ya ini ya, CBT ini nanti siswa itu otomatis langsung ke CBT. Nah, di sini sudah ada ya yang tadi saya buat. Nanti si siswa tinggal klik kerjakan. Nah, di sini token sudah muncul. Tadi diotomatiskan ya. Jadi diotomatiskan, langsung siswa itu mulai ujian. Lanjut mulai ujian. Nah, di sini sudah ada ya 5 soal. Tadi kan saya buatnya 5 soal. Misalkan ini kan 90 menit, tadi 90 menit. Misalkan ini saya isi. Selanjutnya kita isi sembarang saja dulu ya. Ini sebagai contoh saja. Kalau sudah selesai ini nanti saya jelaskan di bagian siswa ya. Nah, di sini sudah mengisi. Jadi untuk mengetahui nilai nanti guru akan mengasih nilai. Kita kembali ke dalam kelas
fiturnya. Nanti di sini ada nilainya. Kita coba ya, kita kasih nilai bisa atau enggak. Kita refresh dulu. Kita lihat hasil CBT. Nah, di sini ada Rahma Sasanti Sulanjari Putri ya. Benar 3, salah 2. Jadi aktifkan selesai mengerjakan. Dia kalau sudah ini kan berarti kalau mau diulang tinggal reset ujian. Jadi ujian ulang. Kalau aktifkan berarti selesai mengerjakan. Klik aktifkan. Oke. Nah, kita lihat apakah di menu siswa ada nilainya. Kita lihat. Oh, tidak ada ya kalau menu CBT itu berarti tidak ada nilainya ya. Kita lihat dulu kalau kerjakan ini tidak bisa ya. Berarti ini rahasia ya, nilainya berarti tidak ada. Nah, itu cara memasukkan di menu CBT ya. Mudah-mudahan di bagian 48 ini Bapak dan Ibu bisa mengerti ya. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.